Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Deviana dari kelas Manajemen 6 Pagi K. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21. Apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 PJ 2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Siapa saja sih yang dapat terkena PPh atau peserta wajib pajak itu sendiri? Sebelumnya, pengertian dari wajib pajak itu sendiri yaitu wajib pajak adalah orang atau disebut peserta yang dikenai pajak atas penghasilannya. Peserta wajib pajak ini terbagi menjadi beberapa kategori menurut Per 32 PJ 2015 pasal 3 yaitu A. Pegawai atau karyawan, B. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli waris yang juga merupakan wajib pajak PPh 21. Yang ketiga, C. Bukan pegawai atau freelance atau pekerja lepas yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi tenaga ahli, seniman, olahragawan, penasehat, pengarang, penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menjadi perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor, perusahaan MLM. D. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. E. Mantan pegawai. F. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan meliputi 1. Peserta perlombaan di segala bidang seperti perlombaan olahraga, seni ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lain. 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja. 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. 4. Peserta pendidikan dan pelatihan. Dan terakhir, 5. Peserta kegiatan lainnya. Atas dasar hukum apa perhitungan dan pemotongan PPh itu? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 PJ 2016. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 2016 dan 102 PMK 010 2016 dan peraturan undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Dan sebagai tambahan informasi bahwa peraturan tentang tarif PTKP penghasilan tidak kena pajak saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016 silam. Sehingga perhitungan PPh 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan tahun 2016 tersebut. Berdasarkan situs online pajak, terdapat komponen-komponen yang harus diikutsertakan dalam perhitungan PPh 21. Seperti A. Penghasilan bruto. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam penghasilan bruto yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu,
meliputi gaji pokok dan tunjangan atau insentif. Yang kedua, penghasilan tidak rutin atau P. Beberapa penghasilan yang masuk ke dalam kategori ini yaitu upah dalam bentuk bonus, yaitu seperti THR serta upah lembur. C. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan. Setiap warga negara Indonesia atau WNI atau warga negara asing atau WNA yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib memiliki dan menjadi anggota BPJS. Program asuransi ini diselenggarakan oleh pemerintah dan wajib ada di setiap perusahaan, di mana pembayarannya dihitung berdasarkan persentase dari gaji atau upah yang diperoleh. Yang D. Jaminan kecelakaan kerja atau disingkat dengan JKK. JKK adalah sebuah kompensasi dan rehabilitas bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja terhitung mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Iuran JKK ini dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran JKK dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan tingkat resikonya. Kelompok 1, premi sebesar 0,24% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 2, premi sebesar 0,54% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 3, premi sebesar 0,89% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 4, premi sebesar 1,27% dikali upah kerja sebulan. Dan kelompok 5, premi sebesar 1,74% dikali upah kerja sebulan. E. Jaminan kematian atau disingkat dengan JK. Jaminan ini diperuntukkan bagi ahli waris dari anggota program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini, kamu wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3 dari gaji bulanan yang kamu peroleh. F. Jaminan kesehatan. Terhitung sejak Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan, di mana 4% dibayar oleh perusahaan dan 1% dibayar oleh pegawai. Batas tertinggi gaji bulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dan memiliki 1 anak. Untuk keluarga lainnya yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya serta orang tua dan mertua, besar iurannya yaitu 1% per orang, dipotong dari gaji bulanan. G. Tunjangan PPh 21 jika ada. Bagi perusahaan yang memberi tunjangan PPh 21 kepada para pegawainya, penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Tunjangan BPJS jika ada. Bagi perusahaan yang memberi tunjangan BPJS, bisa berupa JKK, JK, JP, atau JKES secara penuh, maka tunjangan BPJS ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Metode perhitungannya juga menggunakan metode gaji bersih. I. Pengurangan hasil bruto. Biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto yaitu biaya jabatan, staf hingga direktur. Biaya ini diasumsikan sebagai pengeluaran selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Berdasarkan per 16 PC 2016, biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Yang kedua, biaya pensiun. Berdasarkan per 16 PC 2016, besarnya biaya pensiun yaitu 5% dari penghasilan bruto, maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Iuran BPJS yang dibayarkan oleh pegawai. Dalam hal ini yang termasuk dalam iuran BPJS sebagai pengurang penghasilan bruto yaitu 1. Jaminan hari tua.
jumlah iuran JHT atau jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan sebesar 3,7% dan yang ditanggung pegawai sebesar 2%. Yang kedua, jaminan pensiun atau disingkat dengan JP. Jumlah iuran JP yang ditanggung perusahaan sebesar 2% dan yang ditanggung pegawai sebesar 1%. Yang ketiga, jaminan kesehatan atau disingkat dengan JKES. Jumlah iuran yang ditanggung pegawai yaitu sebesar 1%. Yang keempat, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP menjadi salah satu komponen yang cukup penting dalam perhitungan PPh pasal 21. PTKP ini merupakan jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Tarif PPh pasal 21 yang wajib kamu bayarkan dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak atau PKP yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Penghasilan kena pajak atau PKP itu sendiri yaitu dasar pengenaan pajak diperoleh dari penghasilan kena pajak, wajib pajak penerima penghasilan. Ini adalah ketentuannya. Yang pertama, penghasilan kena pajak berlaku bagi 1. Pegawai tetap, 2. Penerima pensiun berkala, 3. Pegawai tidak tetap yaitu penghasilannya dibayar setiap bulan atau jumlah kumulatif penghasilan dalam 1 bulan melebihi 4.500.000. 4. Bukan pegawai yang penghasilannya bersifat berkesinambungan menurut per 31 PC 2009. Berkesinambungan adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. B. Jumlah penghasilan dari 450 per hari. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan, atau borongan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan. Rumus perhitungan penghasilan kena pajak sendiri bagi pegawai berdasarkan per 32 PC 2015. Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala akan dikenakan PKP sebesar. PKP-nya dihitung dengan cara penghasilan itu dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas akan dikenakan PKP sebesar PKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Bagi pegawai dengan kondisi lainnya yang termuat dalam peraturan tentang PPh pasal 3 akan dikenakan PKP sebesar PKP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sedangkan bagi seorang yang bukan pegawai akan dikenakan PKP sebesar PKP sama dengan 50% kali penghasilan bruto. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk penghasilan kamu yang dikenai PPh yang bersifat tidak final atau tidak final, maka kamu berhak atas pengurangan penghasilan itu sejumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 PC 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010/2016, ada beberapa tarif PTKP terbaru yang perlu kamu ketahui, di antaranya wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan. Yang kedua, wajib pajak yang sudah nikah sebesar
4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan. Untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dibayar sebesar 54 juta per tahun atau 375.000 per bulan. Sedangkan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga, sebesar 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan. Setiap wajib pajak tidak dikenai pajak penghasilan apabila penghasilannya sama dengan 54 juta atau tidak dari 54 juta. Tarif progresif PPh 21. Pengenaan tarif PPh 21 sifatnya progresif. Artinya, semakin tinggi penghasilan yang kamu peroleh, maka pengenaan tarif pajaknya semakin tinggi. Berikut ini adalah tarif PPh 21 berdasarkan UU tentang PPh pasal 17 ayat 1. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif 5%. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif 15%. Yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Yang keempat, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta akan dikenakan tarif 30%. Adapun beberapa ketentuan tarif PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan namun belum memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Pengenaan tarif PPh lebih dari 20% daripada tarif PPh normal yang diberlakukan kepada wajib pajak yang memiliki NPWP. Jumlah PPh 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, yaitu sebesar 120% dari total pajak terutang. Jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong bagi yang memiliki NPWP. Pemotongan PPh ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh yang bersifat tidak final. Itu saja yang cukup saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.